Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 125. Kau kena dilukai nenek tua. Manik Angkeran terkejut. Siapakah nenek itu yang berbuat sewenang-wenang terhadapmu? Gugup, Manik Angkeran memajang pundak Rostika sambil berkata, Kak Rostika, marilah masuk ke dalam. Bukankah ini kemenakanku Atika? Rostika memanggut kecil. Dengan tangan kanannya ia menggandeng lengan Atika. Pundak dan lengan kirimu terluka berat. Ah, selama dalam perjalanan engkau menggendong Atika dengan lengan kananmu, bukan? Hai, mengapa engkau disiksanya pula? Rostika tak dapat menjelaskan. Ia terus berbatuk-batuk tiada hentinya. Dengan berjalan perlahan-lahan ia dibawa masuk ke dalam gubuk. Melihat keakraban Rostika dengan Manik Angkeran, Sangaji bertambah heran. Pikirnya, kalau aku ingin mengetahui mereka dengan jelas, aku harus ikut-ikut pula menyamar sebagai seorang yang membutuhkan pertolongan tabib sakti Maulana Ibrahim. Memikir demikian, segera ia keluar dari persembunyiannya. Kemudian berjalan tertatih-tatih memasuki halaman pertapaan. Semua orang yang berada di situ menderita luka enteng. Karena itu, sama sekali tidak memperhatikan siapa lagi yang datang untuk minta pertolongan tabib sakti. Dengan demikian, Sangaji dapat menempatkan diri sesuka hatinya. Beringsut-ingsut ia mendekati dinding samping dan dari balik dinding ia memasang telinganya tajam-tajam. Manik Angkeran sesungguhnya adalah tunangan Fatimah adik Wirapati. Ia mempunyai bakat baik untuk menjadi seorang tabib. Di depan tunangannya, ia menyatakan cita-citanya hendak menjadi seorang tabib sakti di kemudian hari. Pernyataan itu sebenarnya agak berlebih-lebihan, tapi bukankah tiap laki-laki akan berbuat begitu di depan kekasihnya? Hanya sayangnya, pemuda itu berhadapan dengan Fatimah yang mempunyai watak angin-anginan. Mendengar pernyataan demikian, lantas saja gadis itu mengolok-oloknya sebagai orang linglung. Dan Manik Angkeran bersakit hati. Ia kemudian menghilang. Di dalam hatinya tak sudi ia menemui kekasihnya kembali sebelum membuktikan ucapannya. Dalam perantauannya ke Jawa Barat, ia menumpang di rumah Suhanda. Dari Rostika, ia mendengar kabar tentang kesaktian Maulana Ibrahim. Maklumlah, Rostika adalah murid Edoh Permanasari. Dengan sendirinya mengetahui tokoh-tokoh sakti angkatan tua pada zaman Ratu Fatimah. Ia berangkat mencari pertapaan Maulana Ibrahim dan berhasil diterima menjadi murid satu-satunya, karena bakatnya serta kemauannya yang baik. Maka ilmu pertabiban Manik Angkeran sekarang sudah jauh lebih tinggi daripada tabib-tabib ternama di seluruh kota di Pulau Jawa. Ia segera memeriksa pundak dan lengan Rostika. Setelah mendengar batuknya, ia berkata dengan pasti, Kak Rostika, rupanya tatkala engkau mengadu pukulan, musuh telah melukaimu sebelum engkau bergerak. Setelah berkata demikian, tangannya bergerak dengan tiba-tiba. Sangat cepat dan mengagumkan. Tahu-tahu darah yang meruap dari mulut Rostika berhenti dan rasa batuknya lenyap dari rongga dada. Kemudian ia memeriksa pundak dan lengan Rostika. 3 batang baja berbintang segitiga menancap pada sambungan tulang. Cepat ia mencabutnya. Ternyata tulang lengan Rostika patah 3 tempat. Dan tulang pundak remuk seperti tergilas. Benar-benar suatu luka yang mustahil untuk dipulihkan kembali. Tapi Manik Angkeran adalah seorang murid tunggal tabib sakti Maulana Ibrahim. Setelah memberi resep obat sambung tulang kepada 2 orang badai, segera ia menyambung tulang-tulang yang patah pada beberapa tempat. Agaknya, untuk pertama kali itulah, Manik Angkeran menyambung tulang seseorang. Meskipun kurang cepat, namun setelah bertekun beberapa saat lamanya, ia berhasil menyambungnya dengan rapi. Segera ia membubuhi obat luka dan membalut lengan serta pundak Rostika. Lalu berkata, Kak Rostika harus beristirahat baik-baik. Minumlah obat pulas ini. Dengan begitu, Kak Rostika takkan terganggu rasa sakit. Atika biarlah tidur di samping, ia takkan mengganggu. Manik Angkeran, kau benar-benar menjadi orang lain, seru Rostika kagum. Sesungguhnya aku datang kemari untuk mohon pertolongan Eyang Panembahan Maulana Ibrahim. Tapi ternyata kau sudah dapat menolong aku. Kepandaian ini bukankah berasal dari Kak Rostika, tungkas Manik Angkeran. Coba kalau Kak Rostika dahulu tidak menunjukkan jalan baik, takkan mungkin aku datang kemari untuk berguru kepada Panembahan Maulana Ibrahim. Di manakah gurumu kini? Guru sedang bersemadi.
Dia tak dapat diganggu-gugat. Dan mereka bagaimana? Kulihat tadi, mereka menderita luka pula. Apakah mereka belum bertemu dengan gurumu? Manik Angkeran menggeleng kepala. Dan melihat Manik Angkeran menggeleng kepala, wajah Rostika berubah menjadi pucat. Katanya penuh sesal. Mereka datang terlebih dahulu daripadaku. Apa sebab aku engkau dahulukan? Salahnya sendiri tak pernah mereka minta pertolongan padaku. Seumpama mereka terpaksa mati, itu pun bukan urusanku. Ah, adikku yang baik. Periksalah mereka dahulu sebelum gurumu turun dari semadinya. Waktu itu rembang petang telah lewat. Beberapa badai telah memasang pelita. Manik Angkeran mengatur tempat tidur untuk Rostika dan Atika. Setelah mengantar mereka ke bilik dan menyediakan makan malam, ia keluar ke serambi dengan membawa obor. Segera ia memeriksa luka mereka. Tapi tatkala ia memeriksa luka mereka, tak terasa ia ternganga-nganga keheranan. Makin ia mencoba mengerti, makin heranlah dia. Benar dia baru kali itu memeriksa seseorang yang menderita luka parah. Tetapi macam itu sendiri benar-benar merupakan suatu teka-teki yang ajaib. Luka yang mereka derita, masing-masing berbeda. Cara melukainya sangat aneh pula. Selama berguru kepada Panembahan Maulana Ibrahim belum pernah ia mendengar jenis luka semacam itu. Ada yang terluka jantungnya, tanpa merusak kulit dan urat penyambung. Ada pula yang menderita luka parah pada tiap urat dan nadinya. Terang sekali bahwa Nenek Karumbi mengenal ilmu ketabiban. Cara dia melukai mangsanya diatur demikian rupa, sehingga benar-benar menyulitkan cara pengobatannya. Ada lagi yang terserang paru-parunya dengan 4 batang paku, sehingga menyebabkan dia terbatuk-batuk tiada henti dengan memuntahkan darah. Seorang lain, rusak tulang iga-iganya sampai berkeping-keping. Meskipun jantung dan paru-parunya utuh, tetapi betapa mungkin dapat disembuhkan kembali. Ada pula yang rusak bagian tubuhnya yang penting tanpa menderita luka dan seorang lagi terus-menerus mencakari gundulnya tanpa dikehendaki sendiri. Manik Angkeran benar-benar terpaksa mengerutkan kening. Pikirnya dalam hati, biarpun aku disuruh memilih, tak mampu aku mengobati salah seorang di antaranya. Siapakah Nenek Karumbi itu? Mengapa dia begini jahat dan ganas? Memikir demikian, segera ia memasuki bilik Rostika sambil berkata, "Kak Rostika, apakah engkau sudah tidur?" "Belum." "Mengapa?" sahut Rostika dengan suara bening. "Boleh aku masuk?" "Masuklah. Aku adalah pasienmu, sembarang waktu kau boleh masuk." Dengan menarik tempat duduk, Manik Angkeran terus berkata gopoh. "Kak Rostika, aku terpaksa membuat engkau kecewa. Dengan sebenarnya aku tak sanggup menolong mereka." "Adikku yang baik, mengapa? Kau tadi dapat menolong aku. Mereka terluka parah oleh tangan yang sama." "Benar. Tapi setelah kuperiksa, aku terpaksa menyerah." "Sungguh-sungguh aneh," kata Manik Angkeran dengan wajah tegang. Kemudian menceritakan dan menjelaskan luka mereka masing-masing. Setelah itu menegas, "Kak Rostika, selama hidupku, baru kali ini aku menyaksikan tangan ganas dan keji. Engkau tak disiksa demikian berat, hatiku bersyukur bukan main. Tapi demi Tuhan, mengapa nenek itu menyiksa mereka begitu rupa?" Dengan menarik napas panjang, Rostika tak segera menjawab. Ia merenungi anaknya yang tidur nyenyak. Rupanya Atika sangat penat oleh suatu perjalanan yang panjang. Begitu habis makan malam, lantas saja tertidur sewaktu direbahkan di atas tempat tidur. "Bagaimana kalau kita berbicara di luar bilik?" Rostika mencoba. "Ah ya," sahut Manik Angkeran cepat. "Aku hanya memikirkan kepentingan sendiri." "Mari." Mereka duduk di ruang tengah. Setelah sejenak berpandang-pandangan, Rostika kembali menghela napas. Kemudian berkata, "Sesungguhnya kalau kita mau jujur, guruku lebih ganas dan lebih keji daripada perbuatan nenek dari pegunungan Karumbi itu. Nenek itu hanya melukai, tapi tidak membunuh. Bukankah berarti memberi kesempatan hidup? Tapi, dilukai demikian rupa samalah halnya dengan dibunuh sekali mati," potong Manik Angkeran bernafsu. "Penyiksaan ini bahkan lebih berat daripada pembunuhan. Sebab, luka itu sendiri tak mungkin dapat disembuhkan kembali." "Tidak, adikku. Benar engkau adalah murid tuanku Maulana Ibrahim, tapi aku yakin engkau belum mengenal kesaktian dan kemampuan gurumu benar-benar. Nenek itu sesungguhnya hanya membuat gurumu sibuk.
Dia yakin, gurumu pasti dapat menyembuhkan kembali. Kalau tidak, masakan kita digebahnya agar datang kemari? Mendengar keterangan Rostika yang masuk akal, Manik Angkeran berbimbang-bimbang. Peristiwa ini memang aneh. Selama ia berguru kepada Panembahan Maulana Ibrahim baru kali ini mengalami suatu kejadian pelik. Memang aneh, pikirnya dalam hati. Dan tak terasa terloncatlah perkataannya, ya memang aneh. Hamid tadi berkata, bahwa nenek itu minta pertanggungan jawab guruku. Nampaknya peristiwa ini mempunyai latar belakang yang belum kita ketahui. Dia hendak berbicara lagi, sekonyong-konyong masuklah seorang badai. Gan. Dipanggil Panembahan, katanya. Guru? Apakah? Manik Angkeran terkejut. Terus saja ia meloncat dari tempat duduk sambil berkata kepada Rostika. Kak Rostika, tak biasanya guru turun dari persemadian begini cepat. Kau mengasola dahulu. Esok pagi masih ada waktu. Sudahkah kau minum obat pulasmu? Rostika mengangguk. Katanya, rasa sakitku sudah banyak berkurang. Kalau kau membutuhkan aku, engkau boleh masuk ke kamar pada sembarang waktu. Manik Angkeran mengangguk cepat. Kemudian bergegas masuk ke dalam, ia berhenti di depan sebuah bilik tempat bersemadi. Terus berkata penuh hormat. Guru, muridmu menghadap. Sebagai jawaban, terdengarlah suara gemeresak. Sejenak kemudian Maulana Ibrahim menyahut, siapakah yang mengganggu aku di luar? Kurang lebih 20 orang datang berturut-turut kemari semenjak pagi tadi. Sudah kuberitahukan bahwa guru tak bersedia menerima tamu, namun mereka tak mau pergi. Mereka menderita luka parah. Tak peduli siapa mereka atau apa yang dideritanya, aku tak mau diganggu. Ya, sahut Manik Angkeran cepat. Tetapi luka mereka sesungguhnya sangat aneh. Setelah berkata demikian, segera ia mengabarkan keadaan luka mereka. Agaknya Maulana Ibrahim menaruh perhatian terhadap laporan Manik Angkeran, meskipun ia masih tetap bercokol di dalam kamar persemadiannya. Apabila kurang jelas, segera ia memerintahkan Manik Angkeran memeriksa kembali luka orang yang dikehendaki. Kemudian diwajibkan memberi laporan sejelas-jelasnya. Dengan demikian kurang lebih 2 jam lamanya, ia mondar-mandir sampai selesai memberi laporan terakhir. Dan berulang kali, ia mendengar gurunya menghela napas. Rupanya benar-benar gurunya memeras otak untuk menentukan gejala-gejalanya dengan tepat. Sesudah lama berdiam diri, akhirnya terdengar Maulana Ibrahim berkata memutuskan. Kalau hanya demikian saja, masih belum dapat menyulitkan daku. Tapi aku sedang malas untuk mengobati mereka. Nah, suruhlah merekanya dari sini sebelum ajalnya sampai. Manik Angkeran hendak bergerak melaksanakan perintah, sewaktu ia mendengar seseorang berkata nyaring di belakangnya. Tuan Maulana Ibrahim, kau disebut seorang tabib sakti yang saleh. Selain itu terkenal sebagai seorang pertapa yang tinggi budi. Kalau kau sekarang menolak suatu tugas suci yang diberikan Tuhan, tiada gunanya engkau hidup sebagai tabib sakti. Yang berkata demikian adalah Surya. Ia tak sabar melihat mondar-mandirnya Manik Angkeran dan tak tahan menanggung luka parahnya yang makin lama makin terasa menjadi runyam, sehingga mengikuti Manik Angkeran masuk ke dalam gubuk dengan diam-diam. Kau siapa sampai berani berbicara begitu terhadapku, bentak Maulana Ibrahim. Aku murid Tatang Manggala. Biarpun kau murid dewa sekalipun, apakah peduliku? Kau mampus atau tidak bukan urusanku. Pulanglah cepat-cepat. Barangkali masih sempat engkau bertemu dengan anak istrimu. Mendengar pernyataan Maulana Ibrahim, tubuh Surya menggigil. Tuanku Ibrahim, kau diancam seseorang. Dia pun hendak datang kemari. Kalau kau sudi mengobati aku sampai sembuh, bukankah aku dapat membantumu? Sekiranya benar, kau bisa mengapakan dia. Kau akan mampus sebelum dapat bergerak. Surya mengeluh, ia kini mulai merintih. Tatkala Maulana Ibrahim masih saja bersikap dingin, habislah sudah kesabarannya. Terus saja ia membentak sambil mengancam. Baik. Memang aku mau mampus. Tapi sebelum mampus, biarlah aku menikam ulu hatimu dahulu. Pada saat itu, masuklah Hamid dengan tertatih-tatih. Mendengar kekasaran Surya, ia menghunus goloknya dan menuding dengan gemetaran. Bentaknya. Kau bilang apa? Kau berani berkurang ajar terhadap tuanku Maulana Ibrahim?
Aku Hamid, meskipun tunggal seperguruan akan membunuhmu sebelum kau bergerak menghampiri pintu. Hayo cobalah. Cobalah, kalau mau merasakan tikamanku. Setelah berkata demikian, ia berputar menghadap kamar Maulana Ibrahim. Lalu duduk bersimpuh dan bersembah beberapa kali. Rupanya Surya mengerti akan kehendak teman seperguruannya. Pikirnya, ya betul. Maulana Ibrahim tidak mempan kena gertak dan sanjung puji. Tapi mungkin bisa luluh hatinya dengan cara menghambakan diri. Ia terus mencontoh sikap temannya. Dalam pada itu, Hamid berkata merendah. Kami sekalian ini memang pantas disebut sekumpulan kata-kata bangkotan yang tak pada saat itu, masuklah Mamit tertatih-tatih dengan menghunus goloknya dan menuding dengan gemetaran. Tahu diri. Pantaslah jika tuanku tak sudi bersentuhan dengan kami. Tetapi di sini, kami menyaksikan kepandaian murid tuanku. Bila tuanku mengizinkan, biarlah dia yang mengobati kami. Soal sembuh atau tidak, tergantung kepada rejeki kami semata. Sebaliknya kalau tuanku memerintahkan kami agar mencari tabib lain, di seluruh jagat ini, di manakah ada seorang tabib yang melebihi tuanku? Sedangkan ditandingkan dengan murid tuanku saja takkan nempil. Surya memanggut-manggut. Dalam hati, ia memuji kecerdikan temannya seperguruan itu. Ia melihat paras Manik Angkeran berseri-seri. Rupanya kata-kata Hamid termakan dalam lubuk hatinya. Tapi di luar dugaan, terdengarlah suara Maulana Ibrahim sedingin es. Muridku itu bernama Manik Angkeran. Berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan aku datang dari kerajaan Banten. Antara aku dan dia sesungguhnya tiada hubungan apa-apa juga, selain hubungan sebagai guru dan murid. Meskipun dia sudah mendekam di sini kurang lebih 3 tahun lamanya, tapi janganlah mengharap bahwa dia mampu mengobati luka kalian. Kalau tak percaya, tanyakanlah sendiri. Seketika itu juga kepala Hamid dan Surya seperti terguyur air dingin. Semula mereka berharap penuh akan kemampuan bocah itu sampai mau memanggilnya sebagai paman baik budi. Tadi mereka menyaksikan sendiri betapa bocah itu dapat menolong luka Rostika. Mereka tak tahu bahwa luka yang diderita Rostika jauh berlainan daripada luka yang dideritanya. Hamid hampir berputus asa tatkala tiba-tiba suatu ingatan menusuk benaknya, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan batang baja berbintang segitiga. Kemudian dilemparkan ke dalam kamar Maulana Ibrahim. Orang yang memiliki senjata inilah yang melukai kami. Dia pun menggebah kami agar datang kemari. Dia berkata pula hendak datang meminta pertanggungjawaban tuanku. Baja berbintang segitiga itu jatuh berkelontangan di dalam kamar. Lantas sepi tiada suara. Lama sekali dan baru terdengar Maulana Ibrahim menghela napas. Manik Angkeran, sudah kau periksa semuanya yang luka? Sejenak kemudian Maulana Ibrahim menegas. Sudah. Mengapa begitu lancang? Karena aku tak sudi melihat mereka mati di depan pertapaan guru, sahut Manik Angkeran sulit. Dengus Maulana Ibrahim, ia seperti mau menerima alasan muridnya. Mendadak membentak, kudengar suara napas orang tidur di dalam bilikmu. Benarkah itu? Benar, sahut Manik Angkeran gugup. Dia seorang wanita yang menderita penganiayaan pula. Belum lagi habis dia berkata, Hamid menimbrung. Muridmu telah mengobatinya. Dan perempuan itu kini bisa tidur nyenyak. Tempat tidur Maulana Ibrahim terdengar bergerak-gerak. Tahulah Manik Angkeran bahwa gurunya bergusar mendengar kabar itu. Manik Angkeran, kau sudah pilih kasih. Maka kau boleh coba yang lain. Kalau sudah, suruhlah pergi. Juga perempuan itu, aku tak menghendaki siapa saja berada di sini. Kau dengar? Nah, kerjakan. Lalu datanglah kau kemari. Mendengar perkataan Maulana Ibrahim, senanglah hati Hamid. Segera ia menoleh kepada Manik Angkeran dan berkata sengaja dinyaringkan. Kau obatilah aku dahulu. Dengus Manik Angkeran. Terhadap wanita itu aku hanya menolong meringankan penderitaannya. Bukan mengobati dan menyembuhkan. Lagi pula luka yang dideritanya tidaklah semacam yang kau derita. Kau jauh lebih parah. Entah aku berhasil menolongmu, tergantung kepada nasib baikmu belaka. Setelah berkata demikian, ia keluar ke serambi depan. 2 orang badai membantu menyalakan beberapa obor, sehingga halaman cukup diterangi. Berkatalah dia lagi. Tuan-tuan,
Aku masih muda dan pengalamanku masih sangat hijau. Luka Tuan aneh luar biasa. Apakah aku mampu mengobati? Tak tahulah aku. Sama sekali aku tak mempunyai pegangan. Mati dan hidup Tuan tergantung kepada takdir. Hai. Janganlah kau cerewet tak karuan. Lekas obati aku, tungkas Hamid. Kau? Manik Angkeran mendongkol. Belum lagi kau sembuh sudah lupa kepada paman yang baik budi. Kau kuobati atau tidak, bukankah terserah padaku? Digertak demikian, Hamid segera sadar. Cepat-cepat ia merendah. Oh, bukan begitu maksudku, paman yang baik budi. Soalnya, karena aku sudah tak tahan lagi. Memang pada saat itu, mereka semua sudah tak tahan menanggung penderitaannya. Seluruh tubuhnya terasa menjadi gatal, pegal, nyeri dan panas dingin hampir berbareng mereka merintih-rintih. Anak manis. Aku hanya menjanjikan mengurangi rasa sakit. Bukan untuk menyembuhkan, seru Manik Angkeran. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka mengiyakan dengan berbareng. Maklumlah, penderitaan mereka sudah tak tertanggungkan lagi. Seumpama disuruh minum racun demi mengurangi rasa sakit sebentar saja, mereka pun takkan menolak. Manik Angkeran segera bekerja. Tadi ia berniat hanya untuk menolong meringankan, agar mereka dapat pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Tetapi sudah menjadi tabiat seorang tabib. Makin menemukan suatu gejala penyakit yang aneh, makin timbullah kemauannya hendak mengatasi. Samalah halnya dengan seorang ahli racun. Manakala ia mengenal suatu racun yang lebih dahsyat daripada mutu racunnya sendiri, timbullah rangsangannya hendak mengalahkan. Maka demikianlah halnya dengan Manik Angkeran. Ia berkutat mati-matian hendak memenangkan macam penganiayaan si nenek dari pegunungan Karumbi. Apabila merasa tak mampu, segera ia lari masuk menghadap gurunya untuk minta petunjuk-petunjuk. Dengan dalih agar mereka segera mau pulang ke rumahnya masing-masing, apabila dapat disembuhkan ia berhasil menggugurkan kekerasan hati gurunya. Baiklah. Kau mau mengobati sampai sembuh? Itulah urusanmu. Tapi kau saksinya, bahwa sama sekali aku tak menyentuh mereka biar seorang pun, kata Maulana Ibrahim memutuskan. Manik Angkeran demikian bernafsunya, sehingga ia tak menginsafi di balik arti kata-kata itu. Dan begitu memperoleh petunjuk, segera ia bekerja dengan giat. Sementara itu, Sang Haji yang berada di samping rumah cepat-cepat berlindung di balik batu pegunungan yang berada di pojok halaman. Dari sana ia melihat peristiwa itu dengan seksama. Entah apa sebabnya, ia enggan meninggalkan tempat itu. Seakan-akan ia merasa diri diharuskan berada di situ sampai semuanya selesai. Kira-kira menjelang pukul 3 pagi, Manik Angkeran sudah selesai dengan pengobatannya. Orang-orang yang telah ditolongnya tidur bersengguran memenuhi halaman. Dengan kenyataan itu, benar-benar Manik Angkeran berhasil. Inilah suatu pengalaman yang maha dahsyat. Kejadian demikian tidak bakal bisa terulang lagi. Sekiranya tadi tiada timbul rangsangnya hendak mengatasi macam luka yang aneh, pastilah dia takkan mewarisi ilmu sakti Maulana Ibrahim yang tiada keduanya di dunia. Maka ia nampak puas. Perlahan-lahan ia pergi ke tempat pancuran yang berada di belakang rumah pertapaan dengan diikuti 2 badai yang membawa obor semenjak tadi. Kalau saja Fatimah bisa menyaksikan kepandaian tunangannya, alangkah akan lain kesannya, pikir Sang Haji senang. Dahulu dia berkata, tunangannya banyak kekasihnya dan berlagak seorang raja. Tentu saja. Sebagai seorang tabib pastilah dia dikerumuni orang, tak beda dengan seorang raja. Selagi memikir demikian, matanya yang tajam luar biasa melihat sesosok bayangan berkelebat dalam kegelapan. Bayangan itu berperawakan seorang laki-laki. Gerak-geriknya gesit. Segera ia menajamkan penglihatan. Dan oleh ilmu saktinya yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan, dengan tenang ia melihat bahwa laki-laki itu berkumis lebat dan berjenggot panjang. Bayangan itu berkelebat memasuki halaman depan. Ia seperti berputar-putar menjenguk orang-orang yang menggeletak bertebaran di halaman, lantas menghilang memasuki gubuk. Mereka tadi membicarakan seorang nenek yang bertangan ganas dan keji. Tapi bayangan ini, terang seorang laki-laki. Siapakah dia? Sang Haji menduga-duga. Waktu itu Manik Angkeran sedang mencuci tangannya. Sekonyong-konyong ia mendengar suara rintih menyayatkan hati. Cepat ia lari ke halaman dengan diikuti 2 badai. Dengan pertolongan obor ia memeriksa keadaan mereka.
Beberapa orang di antaranya nampak berangsur-angsur menjadi baik. Tapi sebagian besar lainnya malah menjadi buruk. Benar-benar aku tak mengerti, Manik Angkeran berkata kepada dirinya sendiri. Terang sekali, keadaan mereka tadi sudah menjadi baik. Kenapa lukanya kini tambah parah? Lihat. Bukankah ini tanda-tanda bintul baru? Dua orang badai di sampingnya segera menerangi dengan obornya. Mereka mengiyakan sambil memanggut-manggut. Benar Gan, kata seorang. Lihat pembalutnya seperti kena potong. Cepat Manik Angkeran memeriksanya, ia jadi tambah tak mengerti. Akhirnya terlongong-longong kebingungan. Melihat kebingungan Manik Angkeran, hati Sang Aji yang mulai tergerak. Teringat gerakan bayangan tadi, ia sudah bisa menebak 8 bagian. Timbullah keputusannya hendak mengkisiki. Segera ia menginjak dahan kering. Kemudian berkelebat lewat dinding samping. Tatkala itu, dua badai yang membawa obor sedang membungkuk-bungkuk menerangi yang merintih-rintih kesakitan. Manik Angkeran berada di sampingnya dengan pikiran gelap. Tiba-tiba ia mendengar suara dahan patah. Cepat ia menoleh. Dan pada saat itu, ia melihat bayangan Sang Aji berkelebat. Celaka, seru Manik Angkeran setengah memekik. Berbaring dengan seruannya suatu ingatan menusuk benaknya. Jangan-jangan dia melukai Kak Rostika pula. Memikir demikian ia segera melesat ke ambang pintu sambil berkata kepada dua badai, jagalah mereka. Dan nyalakan obor. Sampai di ambang pintu, ia melihat berkelebatnya sesosok bayangan keluar dari pintu biliknya. Ia kaget bercampur heran. Itulah bayangan gurunya. Ia mengucap-ucap matanya hendak mencari keyakinan. Dan benar-benar adalah bayangan gurunya. Bahkan ia masih sempat melihat gurunya bergerak buru-buru memasuki kamar semadinya. Melihat kenyataan itu, tak berani ia mengubar. Jantungnya berdegupan. Dan tiba-tiba saja timbullah darah kesatrianya. Kalau guru sampai mengusik Kak Rostika, meskipun tiada tenaga akan kulawan dia sampai ajalku tiba, katanya di dalam hati. Berjingkat-jingkat ia mendekati bilik Rostika. Kemudian memanggil-manggil namanya. Rostika adalah murid Edoh Permanasari. Menurut pantas jangan lagi sampai dipanggil demikian nyaring, baru mendengar suara gemersak yang mencurigakan pasti akan terbangun dengan sendirinya. Tetapi sudah sekian lama Manik Angkeran memanggilnya, tetap saja tiada jawaban. Dengan hati berdebar-debar, Manik Angkeran memasuki bilik Rostika yang masih saja tidur dengan nyenyak di samping anaknya. Obat pulas memang menolong menyenyakkan tidur. Tetapi tidaklah sehebat ini, pikir Manik Angkeran. Ia menajamkan penciuman. Di longoknya mangkok bekas obat pulas. Ia tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Maka hati-hati ia menyelidiki pernapasan Rostika dan Atika. Pernapasan Atika wajar seperti kanak-kanak lain yang tiada terganggu kesehatannya. Sebaliknya pemapasan Rostika terlalu halus, sehingga menimbulkan suatu teka-teki. Memperoleh teka-teki itu, Manik Angkeran memberanikan diri untuk meraba lengan Rostika. Sekonyong-konyong suatu hawa wangi merayap di udara. Suatu ingatan menusuk pikirannya, sehingga terloncatlah rasa kejutnya. Ah! Celaka! Benar-benarkah guru menghendaki dia mati dalam tidurnya? Tanpa berpikir panjang lagi, ia segera lari mencari ramuan-ramuan obat tertentu. Kemudian dicekokkan ke dalam mulut Rostika. Sejenak ia menggoyang-goyangkan tubuh Rostika sambil memanggil namanya. Siapa? Rostika tersadar. SSST. Aku Manik Angkeran. Mari kita keluar, sahut Manik Angkeran dengan suara tertahan. Mendengar suara Manik Angkeran yang berkesan gawat, Rostika segera bangkit dengan hati-hati. Setelah menyelimuti anaknya, ia mengikuti Manik Angkeran keluar rumah. Kak Rostika, bisik Manik Angkeran setelah berada di tepi halaman pertapaan. Kau tadi kena racun tidur yang dimasukkan ke dalam tubuhmu lewat urat. Sebenarnya engkau mempunyai permusuhan apa dengan guruku Panembahan Maulana Ibrahim? Apakah gurumu yang meracun aku? Rostika bingung. Kalau saja aku tidak menjengukmu, pastilah aku dan Atika akan kehilangan engkau untuk selama-lamanya. Mendengar keterangan Manik Angkeran, Rostika tercengang-cengang berbaring bingung. Dengan suara gagap ia berkata, sekiranya aku bermusuhan dengan gurumu, masakan aku akan datang kemari? Gurumu adalah angkatan tua. Kedudukannya sejajar dengan kakek guruku, Ratu Fatimah. Ratu Fatimah. Manik Angkeran memotong.
Rostika terenyak sejenak. Segera ia sadar. Lalu menyahut, ya. Ratu Fatimah. Bukan Fatimahmu. Di dunia ini ribuan orang yang bernama Fatimah. Dan Ratu Fatimah itu adalah permaisuri dan penguasa tunggal kerajaan Banten. Oh. Manik Angkeran sekarang mengerti. Rostika sudah lama tahu bahwa Fatimah adalah tunangannya Manik Angkeran. Pemuda itu dahulu sering membicarakan. Seumpama saat itu tidak dalam ketegangan, pastilah akan menjadi suatu pembicaraan yang menarik dan menggelikan. Selama hidupku, belum pernah aku berhadapan muka dengan gurumu, Rostika melanjutkan. Aku hanya mendengar kebesaran namanya. Itulah yang dahulu kuanjurkan kepadamu, agar engkau berguru kepadanya, karena aku melihat bakatmu sangat bagus. Kau kini berhasil diterima menjadi muridnya. Hatiku bersyukur, sekarang kau berkata bahwa aku tadi diracunnya. Kalau benar, aku jadi tak mengerti. Apakah? Kak Rostika? Percayalah, aku berkata dengan sesungguhnya. Sebab aku melihat bayangannya keluar dari bilikmu. Setelah aku memeriksa tubuhmu, kudapati racun mengeram dalam dirimu. Manik Angkeran meyakinkan. Apakah engkau mau memberi keterangan dengan sebenarnya? Mengapa tidak? Kau telah menolong jiwaku. Masakan aku akan berdusta padamu? Manik Angkeran berdiam sejenak. Kemudian memutuskan, mari kita mencari tempat yang baik. Setelah berkata demikian, ia membawa Rostika menjauhi halaman pertapaan. Pada sebuah pohon rindang ia berhenti mengelanakan penglihatannya. Setelah yakin tidak bakal kena ganggu, ia berkata sambil mencari tempat duduk. Kak Rostika, kau sudah bersedia hendak memberi keterangan dengan sejujur-jujurnya. Benar, bukan? Tentu. Oh, adikku. Hampir 4 tahun aku hidup bersuami istri dengan kakakmu Suhanda. Dari luar nampaknya aman tentram, tapi sesungguhnya tidaklah demikian. Kami berdua selamanya merasa terancam bahaya pada tiap-tiap detik. Ini disebabkan karena aku berasal dari keluarga Ratu Fatimah, sedangkan kakakmu adalah seorang anggota himpunan Sangkuriang. Justru dua golongan itu merupakan musuh keturunan. Perkawinanku dengan kakakmu Suhanda tidak dikehendaki oleh golonganku. Demikian pula sebaliknya. Kami berdua terpaksa memencilkan diri. Sampai di sini Rostika berhenti. Ia seperti tak sanggup meneruskan. Apakah peristiwa ini ada sangkut pautnya dengan masalah perkawinanmu? Manik Angkeran menegas. Manik Angkeran, benar-benar otakmu cerdas. Nenek dari Karumbi meskipun berdendam besar terhadap golongan kami, tapi ternyata dia tak sudi minta pertanggungan jawab kepada angkatan mudanya. Buktinya, dia hanya melukai. Dan tidak membunuhnya. Padahal sudah semestinya kita harus dibunuhnya. Kak Rostika, aku mungkin bisa cepat mengerti mengenai hal-hal ketabiban. Tapi dalam urusan luar, otakku tumpul. Rostika tersenyum. Kalau begitu, biarlah aku bercerita yang urut agar engkau mengerti persoalan ini dengan jelas. Setelah berkata demikian, ia duduk di samping Manik Angkeran. Menurut kabar yang pernah kudengar, gurunya Panembahan Maulana Ibrahim, Tatang Manggala dan Nenek dari Pegunungan Karumbi adalah saudara seperguruan. Masing-masing memiliki kepandaian yang berbeda. Gurumu ahli dalam ilmu ketabiban. Tatang Manggala seorang ahli pemerintahan. Dan Nenek dari Pegunungan Karumbi seorang sakti pada zamannya. Entah apa sebabnya, mereka berpisahan dan mengambil jalannya masing-masing. Gurumu dan Tatang Manggala mengabdikan diri sebagai hamba kerajaan Banten. Sedangkan Nenek Karumbi bermukim di atas Pegunungan Karumbi. Meskipun jalan hidupnya berbeda, namun keluarga perguruan merupakan ikatan batin yang kuat. Kemudian pecahlah suatu pemberontakan antara Ratu Fatimah dan Ratu Bagus Boang. Gurumu dan Tatang Manggala dengan sendirinya berada di pihak Ratu Fatimah. Dan Nenek Karumbi berada di pihak Ratu Bagus Boang. Tapi meskipun demikian masing-masing berjanji dalam hati tidak akan saling berkelahi secara langsung. Di luar dugaan, terjadilah suatu peristiwa yang menegangkan. Suami Nenek Karumbi gugur dalam suatu pertempuran sengit. Meskipun gugurnya suami Nenek Karumbi tidak boleh dipikulkan di atas pundak gurumu dan Tatang Manggala, namun mereka berdua kemudian memundurkan diri dari pemerintahan kerajaan sebagai pernyataan ikut berduka cita. Tatang Manggala kembali ke daerah asalnya di Malingping.
Gurumu bermukim di atas gunung endut ini. Dan untuk berpuluh tahun lamanya, mereka bertiga hidup aman tentram, meskipun nenek dari pegunungan Karumbi sangat menderita oleh peperangan itu. Sampai di sini Rostika berhenti sejurus. Bersambung ke bab 126. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.